Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan keadaan kalian baik-baik saja ya. Oke, untuk kali ini setelah kita mempelajari yang kemarin, minggu kemarin adalah penjumlahan operasi bilangan bulat, maka hari ini kita akan pelajari tentang pengurangan bilangan bulat. Untuk pengurangan bilangan bulat, nah ini berlaku sifat-sifat. Yang pertama, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Perhatikan di sini, nah, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Pengurangan itu bisa kita jadikan penambahan dengan cara seperti ini. Jadi kalau ada tanda kurang bisa diubah menjadi tambah dengan bilangan negatif. Kemudian yang kedua, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Pengurangan bila bertemu dengan tanda negatif, maka hasilnya positif. Tanda negatif atau min ini, ya diingat-ingat, kalau pengurangan bertemu tanda min, maka menjadi penjumlahan. Yang ketiga, min A dikurangi min B sama dengan min A, jadi yang angka yang di depan ini tetap. Kemudian pengurangan bertemu dengan min, hasilnya penjumlahan. Maka didapat min A tambah B. Yang keempat, min A dikurangi B. Nah, pengurangan tadi kan bisa kita ubah menjadi tanda penambahan dengan cara menambahkan bilangan negatif ini. B-nya menjadi min. Jadi kalau kita ubah menjadi min A tambah min B. Dalam penjumlahan kalau tandanya sama, maka bisa langsung dijumlahkan. A tambah B. Hasilnya mengikuti tanda yang sama tadi. Berikutnya, nah ini dalam pengurangan bilangan bulat. Contohnya di sini. A dikurangi B, ini pengurangan bisa kita ubah menjadi penambahan dengan cara ditambah dengan min B. Contoh, min 8 dikurangi 12. Hasilnya min 8 ini bisa dijadikan penambahan ditambah min 12. Nah, kalau sudah sama gini, ini kan tandanya sama-sama min, maka tinggal kita jumlahkan. 8 tambah 12 hasilnya 20, maka hasil akhirnya mengikuti tanda yang sama tadi, yaitu negatif atau min. Yang B, 6 dikurangi negatif 10 sama dengan 6. Nah, pengurangan kalau bertemu min atau bertemu dengan negatif, maka bisa jadi tambah. Berarti 6 tambah 10 hasilnya 16. Kemudian yang C, min 14 dikurangi 15 dikurangi min 21. Kalau ada pertanyaan seperti ini, diubah dulu ya ini. Tanda pengurangan jadikan menjadi tambah. Tambah dengan negatif 15. Kemudian, nah ini pengurangan bertemu dengan min menjadi penambahan. Kalau sudah seperti ini, 14, nah ini harus dikerjakan dahulu. Ini kan tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan saja, hasilnya negatif 29 tambah 21. Nah, kalau sudah, baru kita jumlahkan ini. Ini berhubung tidak sama tandanya, maka dikurangi. 29 dikurangi 21 hasilnya min 8. Berikutnya nomor 2, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut, kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitung jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Perhatikan, kalau dalam koordinat bilangan bulat, itu kalau dia di atas itu artinya dia positif, kalau dia di bawah berarti artinya dia negatif. Nah, di sini kan dia 3 meter di atas permukaan air laut. Maka untuk mengukur jarak puncak lompatan dengan kedalaman, nah ini 3 ini, kemudian
dia turun menyelam. Turun itu artinya dia dikurangi. Turun dikurangi sebanyak berapa? Karena dia kalau semakin ke bawah itu maka negatif, seperti yang saya bilang tadi, maka 7 meter ini adalah negatif 7 karena dia turun ke bawah. Oleh karena itu untuk menyelesaikannya menjadi 3 dikurangi negatif 7. Hasilnya pengurangan bertemu dengan negatif menjadi tanda tambah. 3 tambah 7 adalah 10 meter. Kemudian berikutnya operasi perkalian. Pada prinsipnya untuk operasi perkalian ini ada sifat, yaitu jika dua bilangan bulat tersebut sama tandanya, jadi artinya dia positif kali positif atau negatif kali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi kalau sama tandanya hasilnya positif. Tapi sebaliknya, jika tanda yang dikalikan itu tidak sama, contoh negatif kali positif atau positif kali negatif, maka hasilnya adalah negatif. Nah, itu yang harus kalian ingat ya. Kemudian sifat perkalian itu yang pertama itu punya sifat tertutup. Artinya apa? Dua bilangan bulat kalau dikalikan maka hasilnya juga berupa bilangan bulat. Kemudian komutatif ini berlaku berkebalikan ya. Misalnya A kali B sama dengan B kali A. Jadi berlaku kebalikan. Berikutnya sifat asosiatif. Kurung buka A kali B kali kurung tutup kali C sama dengan A kali kurung buka B kali C. Nah, ini sama ya dalam perkalian ya untuk asosiatif. Kemudian distributif ini menggabungkan antara perkalian dengan penjumlahan atau perkalian dengan pengurangan. Misalnya di sini kalau ada A kali kurung buka B tambah C kurung tutup. Nah, ini kalau kita jabarkan menjadi A kali B ditambah A kali C. Berikutnya, sifat berikutnya itu unsur identitas. Artinya apa? Bilangan bulat jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya di sini negatif 15 kali 1, maka hasilnya negatif 15. Kemudian yang berikutnya bilangan 0. Untuk sembarang bilangan bulat itu jika dikalikan 0 maka hasilnya akan 0. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, perkalian bilangan bulat sifat dan sifat-sifatnya. Di sini bilangan bulat positif dikalikan dengan negatif. Positif kali negatif. Karena dia tidak sama, tadi hasilnya apa? Negatif. Contohnya di sini, suhu di puncak sebuah gunung pada sore hari adalah 18. Kemudian suhu tersebut turun 4 derajat Celcius setiap 2 jam. Tentukan tinggi suhu di puncak pegunungan 10 jam kemudian. Setiap 2 jam dia akan turun. Nah, berarti kalau selama 10 jam maka bisa dipastikan bahwa dia akan turun sebanyak 10 dibagi 2. Hasilnya 5 kali. Nah, setiap turun dia 4 derajat. 1 kali turun itu 4 derajat Celcius. Maka hasil perhitungannya adalah suhu awal tadi 18 dikurangi dengan kurung buka 5 kali 4. 5 itu artinya banyaknya turun, suhu turun. Kemudian 4 itu setiap 1 kali turun dia akan 4 derajat Celcius. Nah, kalau kita hitung dulu yang ada dalam kurung 5 kali 4 di sini 20. Baru 18 kita kurangi dengan 20. Nah, 18 kurangi 20 ini, nah bisa juga menjadi tanda tambah tadi. Menjadi bagaimana? 18 ditambah negatif 20. Karena dia tidak sama, maka tinggal dikurangi saja. 20 kurangi 18 hasilnya 2 dan hasil akhirnya mengikuti angka yang paling besar yaitu negatif. Berikutnya, perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Nah, di sini perhatikan.
bulat positif, negatif dengan positif. Jadi contohnya negatif 4 kali 7, negatif kali positif, hasilnya negatif, tetap negatif ya. Terus ini kurung buka 6 kali negatif 7 kurung tutup kali 8. Yang ada dalam kurung ini kita kerjakan lebih dahulu. Berarti 6 kali negatif 7 hasilnya negatif 42. Karena dia tidak sama ya ini tandanya, maka hasilnya negatif. Kemudian baru dikalikan dengan 8. Hasilnya negatif 336. Nah, yang ketiga ini juga demikian, negatif 15 kali kurung buka negatif 24 ditambah 32. Yang ada dalam kurung ini kita kerjakan dahulu. Nah, berarti hasilnya negatif 15 kali negatif 24 tambah 32. Dalam penambahan kalau tandanya tidak sama bisa kita kurangi. 32 kurangi 24 hasilnya 8. 8 ini positif ya, karena angka yang lebih besar adalah positif. Selanjutnya baru kita jumlah, kita perkalikan. Negatif 15 kali 8 hasilnya negatif 120. Yang keempat negatif 35 tambah 12 kurung tutup kali 20. Sama ini dalam kurung dikerjakan lebih dahulu baru dikalikan dengan berikutnya. Berikutnya perkalian dua bilangan bulat negatif. Nah, ini kalau ini bilangan negatif dengan negatif. Kalau sama seperti yang saya bilang tadi, kalau tandanya sama dalam perkalian itu berarti hasilnya positif. Contohnya di sini negatif 8 kali negatif 12 hasilnya positif 120. Positif 96. Terus kemudian ini langsung saja saya yang selanjutnya nanti silakan dipelajari sendiri. Ini yang nomor 4 kalian lihat 10 ditambah negatif 24 kurung kali dengan negatif 9. Dalam kurung ini dikerjakan lebih dahulu. Tetap ya Cah, kalau ada misalnya operasi bilangan seperti ini, yang ada dalam kurung ini dikerjakan lebih dahulu. Ini 10 ditambah negatif 24. Kalian lihat, dalam penambahan kalau tandanya tidak sama maka bisa dikurangi. Negatif 24 ini bisa dikurangi dengan 10. Berarti 24 kurangi 10 hasilnya 4. Tandanya ikut angka yang paling besar yaitu negatif 4. Berarti dari di sini nanti, nah ini negatif 14. Ya, ini 14 ya ini ya. Berarti negatif 14 dikalikan dengan negatif 9 hasilnya adalah positif 126 karena di sini negatif kali negatif. Kemudian operasi pembagian. Dalam operasi pembagian ini sama prinsipnya dengan operasi perkalian ya, Cak. Jadi kalau tanda dua bilangan bulat tersebut sama yang dibagi, misalnya positif bagi positif atau negatif bagi negatif, maka hasilnya positif. Sebaliknya kalau misalnya tidak sama tandanya, contohnya negatif bagi positif atau positif bagi negatif, maka hasilnya akan negatif. Jadi untuk pengoperasiannya sama ya, perkalian dengan pembagian. Nah, pada pembagian ini berlaku sifat inverse perkalian ya ini. P bagi Q sama dengan R ini berlaku atau ekivalen dengan R kali Q sama dengan P. Ya. Ini sudah ketentuan, ini disebut inverse perkalian. Kemudian pembagian bilangan bulat. Nah, ini bilangan bulat negatif dibagi dengan positif, maka menghasilkan bilangan bulat negatif seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, ini contohnya pembagian bilangan bulat. Contohnya di sini negatif 15 dibagi 3, negatif dibagi positif, hasilnya karena dia tandanya tidak sama, maka hasilnya negatif. Ini juga tidak sama, hasilnya negatif. Ini juga yang ada dalam kurung kerjakan lebih dahulu. Ini baru kemudian dibagi ini, hasilnya negatif 4. Ya. Berikutnya bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Ini kalau dia tandanya tidak sama aja. Kalau tidak sama seperti tadi, 18 dibagi negatif 3. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya tetap negatif ya saya. Kalau tidak sama tandanya tetap negatif. Ini juga tandanya tidak sama maka hasilnya negatif.
Ini juga demikian, dalam kurung kerjakan lebih dahulu, hasilnya negatif 6. Kemudian pembagian dua bilangan bulat negatif. Ini sama-sama negatifnya. Kalau sama tandanya berarti hasilnya positif. Diingat-ingat, kalau tanda pembagian ini sama, maka hasilnya positif. Nah, di sini negatif 75 dibagi kurung buka 45 dibagi negatif 9. Nah, ini dalam kurung dikerjakan lebih dahulu. 45 dibagi negatif 9. Ini kan tidak sama tandanya. Maka hasilnya negatif. 45 dibagi 9 hasilnya negatif 5 kan? Nah, baru kemudian negatif 75 ini kita bagi dengan negatif 5. Karena ini tandanya sama, maka hasilnya positif 15. Nah, kemudian pembagian dengan 0. Jadi, diperhatikan semua bilangan bulat jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisikan. Tidak terdefinisi itu artinya dia bukan berupa bilangan. Tidak bisa didefinisikan. Kemudian bila sebaliknya 0 dibagi dengan sembarang bilangan bulat, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau bilangan bulat dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan, tapi kalau 0 dibagi dengan bilangan bulat maka hasilnya adalah 0. Operasi hitung campuran. Nah, dalam operasi hitung campuran ini berlaku yang pertama. Dalam pembagian dan perkalian itu punya kedudukan yang sama. Karena dia punya kedudukan yang sama, maka bisa dikerjakan masing-masing bisa dikerjakan dulu. Tapi kalau misalnya ada pembagian atau perkalian, maka yang dikerjakan adalah sebelah kiri dulu. Kemudian yang kedua, setelah melakukan perkalian atau pembagian, baru kita mengerjakan yang penambahan atau pengurangan. Contoh soalnya seperti berikut ini. Contohnya 27 ditambah 28 kali dengan 3. Nah, ini kan ada tambah, ada kali. Maka perkalian kita dahulukan. 27 ditambah dengan 84. Setelah itu baru kita jumlahkan. Hasilnya 111. Yang kedua, 12 kali 5 ditambah dengan 32 dibagi dengan negatif 8. Perhatikan. Ini ada perkalian dan ada pembagian. Nah, kita kerjakan yang bagian kiri dahulu. 12 kali 5 ini kita kalikan dulu. Baru kita tambah dengan, nah ini pembagiannya kita bagi dulu. Hasil akhirnya 60 ditambah negatif 4. Ini pembagian diingat-ingat ya. Kalau tandanya tidak sama hasilnya negatif. Dalam penjumlahan juga diingat-ingat. Kalau tandanya tidak sama artinya dikurangi. 60 dikurangi 4 dapat 56. Hasilnya positif ikut angka yang paling besar. Kemudian yang ketiga, 47 dikurangi 84 dibagi 7 tambah 9 kali 11. Nah, kalau ada soal seperti ini, tetap ya Cah. Ini ada pembagian dan ada perkalian. Yang sebelah kiri dahulu yang dikerjakan. Jadi 84 bagi dengan 7 dulu. Di sini hasilnya 12. Baru kemudian perkalian 9 kali 11 sama dengan 99. Setelah itu baru semuanya ditulis. 47 dikurangi 12 tambah 99. Kalau ada seperti ini ada pengurangan, ada penambahan. Silakan dikerjakan yang lebih kiri dulu. 47 dikurangi dulu dengan 12 baru ditambah 99. Hasilnya 134. Berikutnya ini soal tugas kalian nanti. Silakan kerjakan PKS halaman 16 sampai 17 nomor 1 2 3 4 5 6 9 dan 10. Jadi tidak semuanya ya. Di situ nanti soalnya adalah pilihan ganda. Terus itu kemudian jawaban dikerjakan di lembaran folio. Jawaban difoto nanti ya, dikirim lewat WA. Kemudian jangan lupa untuk menuliskan nama, nomor absen kelas. Lembar jawaban dikumpulkan ketika masuk nanti. Terus kemudian saya harap nanti jawaban dari kalian nanti tolong bisa ditempelkan di BKS-nya ya supaya tidak hilang. Supaya kalau kalian nanti belajar lagi bisa tahu
cara mengerjakannya. Oke anak-anak, saya akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Kita nanti lanjut ke bab berikutnya, yaitu tentang kelipatan persekutuan FEB KPK. Meskipun sudah kalian pelajari, tapi nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi di bab selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.